Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sesuai dengan judulnya, kelas di YouTube kali ini akan membahas tentang retaining wall. Teman-teman tonton terus videonya dari awal sampai akhir, karena kita akan membahas mulai dari apa itu retaining wall, apa saja tipe dari retaining wall, dan bagaimana cara kita menentukan dimensi awal dari sebuah retaining wall. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, retaining wall itu adalah suatu struktur yang memiliki fungsi untuk menahan tekanan lateral tanah atau batuan, sehingga tanah tersebut tidak bergerak atau mengalami kelongsoran. Nah, retaining wall ini bisa diaplikasikan pada konstruksi timbunan. Jadi, kita membutuhkan retaining wall pada kanan kiri timbunan untuk menahan agar timbunan tersebut tidak mengalami kelongsoran. Juga kita bisa aplikasikan pada konstruksi galian. Umumnya pada konstruksi basement, jadi kita butuh retaining wall sehingga tanah di belakang dinding tidak mengalami kelongsoran atau memasuki area galian kita. Selain itu juga kita bisa aplikasikan pada abutmen jembatan. Jadi retaining wall ini berfungsi untuk menahan tanah di belakang abutmen. Juga kita bisa aplikasikan pada water storage. Nah, untuk tipenya sendiri, menurut Braja Das di bukunya Principle of Foundation Engineering, basically retaining wall dibagi menjadi dua, yaitu dinding penahan tanah konvensional dan mechanically stabilized earth, atau biasa kita singkat MSE. Di video ini yang akan kita bahas adalah tipe dinding penahan tanah yang konvensional. Nah, konvensional ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu gravity wall atau dinding gravitasi dan cantilever retaining wall atau dinding cantilever. Untuk cantilever ini ada dinding cantilever itu sendiri dan ada counterfort retaining wall. Nah, jika gravitasi dan cantilever ini dipadukan, maka akan ada dinding yang disebut sebagai semi-gravity wall. Kita bahas satu-satu mulai dari yang dinding gravitasi atau gravity wall. Jadi si gravity ini dia terbuat dari beton polos atau dari batuan belah. Sesuai dengan namanya, dinding ini mengandalkan kekuatan berdasarkan gravitasi atau beratnya sendiri. Dan pada umumnya bentuknya memang berbentuk trapesium. Karena bentuknya yang besar ini sehingga tipe ini itu tidak ekonomis untuk dinding yang tinggi. Jadi memang dimensinya direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tegangan tarik akibat gaya yang bekerja pada dinding. Berbeda dengan dinding cantilever atau cantilever wall. Jadi dinding penahan cantilever ini terbuat dari beton yang tidak bekerja sendirian, yaitu dibantu oleh tulangan. Sehingga tidak heran jika cantilever ini bentuknya jauh lebih ramping dibanding yang gravitasi retaining wall. Untuk jenis ini, dia dibilang ekonomis hingga ketinggian 8 meter. Jadi, bagian dari dinding cantilever ini dibedakan menjadi 3, yaitu bagian dinding yang vertikal, ujung kaki depan, dan tumit belakang. Selanjutnya, perpaduan antara gravity dan cantilever, kita ada semi-gravity wall. Jadi, dinding ini bentuknya menyerupai gravity wall, hanya saja lebih ramping karena di dalamnya dipasang tulangan untuk merampingkan dan membantu menahan momen dan gaya geser yang terjadi. Yang terakhir adalah dinding cantilever dengan rusuk atau counterfort retaining walls. Jadi rusuk ini untuk mengurangi momen dan geser yang besar pada bagian geser dinding, sehingga desain akan tetap otomatis. Jadi bisa dilihat sesuai dengan gambar
Rusuk ini memang tugasnya untuk mengikat bagian vertikal dan bagian horizontal atau telapak dari dinding. Oke, teman-teman jangan ada yang nge-skip videonya, tonton terus sampai akhir, karena kita masuk ke bagian yang penting, bagaimana cara kita menentukan dimensi awal atau preliminary design dari dinding penahan tanah. Mulai dari yang pertama, yaitu dinding gravitasi. Nah, jika kita sudah mengetahui berapa tinggi timbunan atau berapa tinggi galian yang harus kita tahan, yaitu dalam H ini, maka kita bisa menentukan berapa lebar dari dasar retaining wall kita. Kita ada beberapa acuan. Yang pertama yaitu menurut buku Braja M. Das, Principle of Foundation Engineering, bahwasanya dasarnya ini antara 0,5 sampai 0,7 H. Kemudian tebal heel-nya antara 0,12 sampai 0,17 H. Dan tebal atasnya ini minimal 0,3 meter atau 30 cm. Dan untuk kemiringannya ini sendiri minimal adalah 2% atau 0,02. Begitu, dan ini menurut diktat kuliah Herman Wahyudi. Sedangkan menurut SNI Perancangan Geoteknik 2017, kita juga diberikan acuan bahwasanya untuk menentukan lebar dari dasar retaining wall kita adalah antara 0,5 sampai 0,7 H. Kemudian D di sini adalah tebal dari slabnya antara 1/8 H sampai 1/6 H. Begitu juga untuk tebal untuk lebar dimensi atas retaining wall kita, yaitu antara 0,3 meter sampai H/12. Untuk kemiringannya yaitu 1:48. Itu selanjutnya ini untuk dinding cantilever. Jadi menurut Braja Das kita bisa melakukan desain awal. Base dari retaining wall kita adalah 0,5 sampai 0,7 H. Begitu juga untuk yang lebar atasnya ini minimal 0,3 meter. Dan untuk kemiringannya sama dengan gravity wall, yaitu minimal 2%. Untuk tebal dari slabnya ini bisa kita pakai 0,1 H. Dan untuk lebar dari slab yang bagian depan ini adalah 0,1 H. Begitu juga untuk yang tebal dari dinding vertikalnya. Menurut SNI Geoteknik 2017, kita juga diberikan acuan yang kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi untuk base-nya 0,4 sampai 0,7 H. Ini tebal slabnya antara 1/12 H sampai 1/10 H. Dan di sini digunakan acuan bahwasanya lebar dari slab yang di depan retaining wall ini 1/3 dari B, 1/3 dari base-nya. Berbeda dengan yang ini, semuanya menggunakan acuan tingginya. Tapi kalau yang di SNI kita, ini tidak menggunakan tingginya, tapi menggunakan lebar dari base-nya. Selanjutnya, ini menurut SNI, jika kita merencanakan dinding cantilever dengan rusuk atau counterfort retaining walls, di sini kita diberikan bahwasanya base-nya itu 0,4 sampai 0,7 H. Kemudian tebal dari rusuknya adalah 0,2 meter dan jarak antar rusuk adalah 0,3 sampai 0,6 H. Kemudian di sini kita diberikan sebuah gambaran gaya-gaya yang mungkin bekerja pada dinding. Jadi, let's say ini adalah dinding kita, maka lokasi-lokasi dari gaya yang bekerja atau titik tangkapnya itu bisa saja kalau ada tumpukan kapal, itu akan bekerja pada depan dinding. Kemudian, jika ada jembatan, maka posisi bebannya akan di atas sini.
Dan jika ada beban terbagi rata, maka dia akan posisinya di sini. Kalau ada anchor, dan seterusnya. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada dinding ini tidak selalu sama seperti ini. Di sini kita hanya diberikan gambaran saja kurang lebih gaya apa saja yang akan bekerja pada dinding dan titik tangkapnya atau lokasi gayanya di mana. Oke, nah selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisis stabilitasnya setelah kita mendapatkan dimensi dari preliminary design kita atau desain awal kita? Bagaimana cara kita mengontrol apakah retaining wall kita yang sudah kita estimasi awal desainnya itu aman terhadap guling, terhadap geser, terhadap keruntuhan global. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk nonton di part selanjutnya. Jadi sampai sekian untuk video ini. Tetap belajar dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.